Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh harapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang perlindunganku. Kau yang berikan kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan, firman yang telah lahir dalamku, firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera.
kekuatan, dan sabdamu yang beri kekuatan. Oh, dan beri kekuatan. Oh, sabdamu beri pengharapan, firman-Mu adalah terang bagi kami. Kau segalanya, Kau pengharapan kami. Oh, Kaulah segalanya bagi kami. Kau pengharapan, Kaulah segalanya. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Oh, duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus lamanya. Oh, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Sekali lagi dari awal katakan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan.
bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala kemuliaan bagimu, oh, kami bersyukur kami dapat memuji Engkau, kami memandang-Mu, oh, kami bersyukur kami tenang di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku kasih-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu.
Setiap hari ku mati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Kau putus jariku dengan perkataan. Kau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman, karena ku aman bersama-Mu. Yesus, Yesus sumber kehidupanku. Oh, Kau sumber hidupku. Kau sumber kuatku. Kau pengharapanku, pokok keselamatan, sumber terang. Kau jalan bagi kami Tuhan. Engkaulah hikmatku, Engkaulah makananku, Engkaulah pakaianku, Engkaulah minumanku Tuhan. Engkaulah segalanya, tak tergantikan. Biarlah seluruh jiwa kami memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan memuji-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah.
Terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau setiap hari. Firman-Mu semakin lama semakin nyata di dalam kami. Firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kembali kami datang dengan penuh rasa lapar dan haus akan Engkau. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya. Oh, Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau tinggal di sini. Engkau ada di antara kami, bahkan hidup bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami kembali. Oh, kiranya Engkau boleh berdaulat di atas seluruh kehidupan kami. Haleluya. Ada semua yang rindu mendengarkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita bab 31 ya. Aku mengasihi semua orang yang dengan tulus menginginkanku. Jika engkau semua berfokus untuk mengasihiku, aku pasti akan memberkatimu dengan luar biasa. Apakah engkau semua memahami maksudku? Di rumahku tidak ada perbedaan antara yang berstatus tinggi dan rendah. Oke. Setiap orang adalah anakku. Ini perkataan yang baru ya. Supaya kita boleh memahami sehingga setiap orang itu bisa nyaman datang kepada Tuhan ya. Jadi di sorga gitu, kalau kita katakan di sorga itu tempat rahasia. Jadi yang harus tersimpan di memori kita itu adalah harus sorga yang difirmankan atau dikatakan oleh Tuhan gitu, atau yang disingkapkan oleh Tuhan, atau yang dicerahkan oleh Tuhan. Jangan lagi, segera cuci bersih gitu pikiran kita yang lama tentang sorga gitu, supaya dari sekarang kita boleh menghidupinya gitu, tinggal di dalamnya ya. Saudara, kenapa perlu ini saya tekankan gitu ya? Karena ternyata saudara, kan kehidupan kita sekarang ini kan seperti mempelajari bahasanya sorga gitu ya, bahasanya Tuhan, karena itulah yang real, itulah yang nyata ya. Nah saudara, setiap hari saudara kita menikmati Tuhan, tapi setiap hari juga kita masih diizinkan berhadapan dengan seluruh dunia ini. Oke, berhadapan dengan alam roh, berhadapan dengan dunia orang mati, berhadapan dengan dunia nyata, dengan pekerjaan kita, yang kita kalau kita larut di dalam keadaan dunia, maka pikiran kita itu kalau kita larut ya, larut itu gini, kita itu mengikuti pola pikir dunia atau keadaan dunia. Itu artinya ya. Nah, maka dengan segera kita itu seperti kehilangan Tuhan yang kita rasakan pagi-pagi ini. Gitu ya. Kita larut dengan berita, dengan apapun gitu ya. Kita coba ikut.
Maka ada sesuatu yang kalau saudara bisa membedakannya dan harus belajar membedakannya. Ya, supaya perlahan-lahan pikiran kita itu boleh terbiasa tetap tinggal di sorga. Gitu. Kita boleh terbiasa tetap memandang Tuhan. Dari perkataan Tuhan, saudara, yang terakhir di atas kayu salib itu, kenapa engkau meninggalkan aku, Bapa? Berarti setiap hari dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Jadi perasaan kuat akan kehadiran Bapaknya di dalam dirinya itu setiap hari, saudara. Perasaannya kuat gitu tentang perasaan Allah di dalam dia. Jadi dia bukan sekali yakin, oh saya ini anak Allah gitu. Dia sudah tahu kan, dia sudah ini kan. Sehingga ketika dia digoda oleh iblis, dia tidak, kan sebetulnya iblis itu memuji dia gitu loh. Engkau kan anak Allah gitu. Enggak, aku anak manusia. Nah, kira-kira gitu. Dari perkataan dia. Ya. Dan dia merasakan dorongan-dorongan dari Roh Kudus yang ada di dalam dia. Roh Allah itu ya. Jadi di situ boleh kita agak bedakan mana Roh Kudus, mana Allahnya, Papanya itu yang dia sebut gitu, mana dirinya sendiri. Ya, dia bisa membedakan itu gitu. Dan mana firmannya gitu. Mana perkataan Allahnya, mana perkataan dari dirinya sebagai manusia biasa. Saudara bisa mempelajarinya lewat kehidupan saudara. Jadi sekarang Tuhan mengajari kita lewat pengalaman, bukan hanya lewat perkataan. Kalau kita hanya mengisi pikiran kita dengan perkataan-perkataan, dengan pengetahuan gitu, oh begitu ya. Tanpa pengalaman, maka kita tidak akan mengerti. Dan kita tidak punya tempat berpijak. Nah, kita butuh tempat berpijak. Jadi kita nggak di awan-awan gitu. Kita punya tempat berpijak. Tempat berpijak kita itu adalah dasarnya, dasar bumi kan gitu kan. Adalah permukaan. Jadi kita menginjak gitu. Kaki kita itu berjejak. Kita punya pegangan. Nah, kan beda kontras dengan ini, dengan jurang maut. Jurang maut itu kan tanpa dasar, tanpa pegangan gitu loh. Jadi kayak jatuh aja terus. Jadi nggak ada pegangan gitu loh. Dan tahukah saudara, kalau terjadi badai kan, itu kan biasanya kan orang kan harus mencari tempat untuk bisa pegangan kan gitu. Bayangkan kalau orang tidak punya pegangan ketika datang badai gitu kan, pasti dia kan akan terpelanting ya. Bayangkan kira-kira seperti itulah di jurang maut itu. Semua orang tanpa pegangan karena semuanya sedang berlalu. Sekarang saudara makin lama saudara makin jelas bahwa orang semakin menyadari bencana itu ada di depan mata kita. Gunung Krakatau sudah meletus, itu terakhir meletus tahun 1888. Berarti sekitar 132, 134 tahun yang lalu. Dan ini mulai, itu semburannya sudah tinggi, itu kayak kemarin Gunung Merapi itu.
Ya. Dan perubahan iklim itu yang sedang terjadi di hadapan kita ini persis seperti gelombang yang diakibatkan oleh virus kemarin gitu. Setelah kita lihat lewat 2 tahun, saudara, baru mulai sekarang agak stabil ya. Stabil sedikit lah gitu. Dan orang-orang kalau kemarin kan itu hoaxnya kencang sekali ya. Rasa ketakutannya kencang sekali. Tapi sekarang Mahkamah Agung sudah keluarkan surat. Tidak boleh ada pemaksaan suntik. Sudah keluarkan keputusan. Ya, dengan berani sudah mengeluarkan keputusan. Tidak ada pemaksaan. Ya, itu sudah keluar ya. Jadi sudah mulai stabil dari situ. Tapi ancaman di depan kita ini adalah perubahan iklim gitu. Ya, jadi bencana-bencana di depan gitu ya. Nah, saudara, ketika kemarin kita mengatakan, Tuhan mengatakan, ketika dia mengatakan bahwa waktunya sangat cepat gitu. Tahukah saudara? Kita kan hanya boleh dikatakan kita kan itu membaca ya. Ya kan? Kan itu juga ditulis 30 tahun yang lalu. Disampaikan istilahnya kalau mau pertama kali disampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan itu kan 30 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Ya, diucapkan dalam pertemuan mereka. Lalu ditulis, lalu kita membacakannya di sini. Tahukah saudara, ketika keluar dari mulut kita, sembari kita belajar, maka firman itu sangat kuat. Dan itulah yang akan terjadi. Dan begitu kita ucapkan, pada saat kita itu menerimanya, kita menerima dalam diri kita, lalu kita belajar ditaklukkan oleh dia. Tahu nggak saudara? Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi percepatan. Semakin banyak orang yang ditaklukkan, maka intensitas di luar itu secara otomatis pasti makin kuat. Gejolak di luar itu makin lama makin kuat. Makin lama makin kencang gitu. Intensitasnya di luar gitu. Ya. Jadi saudara, ketika saya harus mengulang-ulang tentang sorga yang sesungguhnya. Kalau kita terus masih menantikan sorga yang nanti, aduh, kita akan lenyap bersama dengan bencana ini, saudara. Ini penting, saudara ya. Saudara pahami. Jadi kalau tidak dari sekarang kita tahu cara berlindungnya dan kita tidak tahu tempat berlindung kita, maka kita akan lenyap bersama dengan bencana ini. So ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita tidak tahu tempat berlindung kita, kalau kita tidak masuk ke tempat perlindungan kita setiap waktu, tempat rahasia kita, maka kita akan lenyap, akan ikut tersapu oleh badai yang ada di depan kita. Mau dia sebut pun itu banjir atau apapun, air bah itu. Jadi semua yang ada dalam Alkitab itu, jadi ada dia yang namanya secara jasmani, secara fisik. Tetapi secara roh tak kalah
tak kalah dahsyatnya daripada secara jasmani. Justru kita ini harusnya ketika kita itu mau melayani Tuhan kan harus dalam roh. Barang siapa menyembahnya harus dalam roh. Berarti kita harus tahu tempat persembunyian kita secara roh. Oke? Nah, jadi saudara, setiap hari saudara, kita mesti mulai menemukan dengan segera. Kan kalau dulu kalau saudara ingat tsunami itu kan, sekarang kan itu kan di tiap ini kan selalu ada kan titik berkumpul kan. Ingat waktu awal-awal tsunami dulu. Setelah itu kan dibangun apa namanya, kayak mercusuar di tepi pantai kan. Sekarang mungkin udah pada rusak tuh alat-alat itu. Kalau misalnya ada ini, akan ada alarm. Untuk bangun itu mahal loh. Dan itu akan ada titik berkumpul di sini. Lalu jalur evakuasi. Tempat untuk berlindung kemana gitu. Kalau misalnya ini lagi tinggi, itu langsung sudah ada dibuat. Kayak di kampung kami itu ada gunung itu dekat laut itu. Nah itu sudah ada jalannya ke atas itu. Ya sudah dibuatkan jalannya gitu. Dia ke atas gunung gitu, dan sekaligus tempat orang inilah rekreasi juga lah di atas gitu, walaupun panas sekali tapi dibuat di sana ada tempat-tempat ini gitu, tempat untuk berlindung gitu ya. Nah jadi saudara, di alam roh, jadi ketika Tuhan katakan itu makin cepat, maka roh kita ini harus dengan cepat menangkapnya. Kalau roh kita sih kan itu kan tergantung dari tekad kita, karena kan roh kita itu kan tinggal di dalam tubuh kita ini. Oke, jadi dia itu bisa bergerak dengan cepat kalau tekad kita. Makanya tekad kita yang pertama kali diselamatkan gitu. Tekad kita supaya kita dengan iman memandang kepada Tuhan. Dari tekad kita ini lahir semangat kita gitu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman yang dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu makin cepat gitu. Nah, itu bisa terjadi, saudara, kita bisa lihat percepatan itu, saudara, adalah ketika kita menerima firman itu dan menerapkannya. Pertama-tama sebelum kita menerapkannya adalah merenungkannya. Lalu kita bertanya kepada Tuhan. Itu prosesnya ya. Kalau tidak ada itu, saudara, maka dengan cepat dunia ini akan menarik perhatian saudara. Dengan cepat segala kesibukan saudara, masalah saudara akan mengalihkan perhatianmu. Itu yang bahaya. Makanya dalam kitab Kolose dikatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan di mana Kristus ada. Yang di atas katanya. Di atas mana? Itu di tempat rahasia itu tadi, saudara. Segera masuk ke dalam tempat perlindunganmu. Dalam berapa bab ini, saudara? Ini seperti diulang-ulang, tapi itu dengan kata-kata yang berbeda, saudara. Ya, jika engkau semua berfokus untuk mengasihiku, aku pasti akan memberkatimu dengan luar biasa. Saudara pasti katakan amin ini untuk ini, saudara. Dan dalam hati saudara mesti begini, berkat itu biarkan berkat Tuhan, bukan berkat yang kita pikirkan secara jasmani. Oke? Berkat Tuhan di atas semua. Berkat secara jasmani yang kita pikirkan itu sementara. Itu adalah hasil daripada berkat Tuhan.
Ya. Jadi itu apa ya? Wujud sementara gitu loh. Yang nyata itu di alam roh. Saudara masih terbiasa dengan itu. Ya. Karena semuanya ini nanti akan tunduk kepada saudara. Yang kita cari selama ini itu akan tunduk kepada saudara. Selama hati kita kepada Tuhan, yang lain itu tidak akan bisa menarik perhatian kita lagi. Ya, mulai terbiasa dengan pola pikir seperti ini. Supaya saudara memiliki damai. Saudara, saya suka merenung ya. Hidup orang-orang sekarang ya. Kadang-kadang saudara saya suka bayangkan gimana ya sekarang perasaannya Pak Jokowi gitu ya. Di tengah sekarang anaknya mulai ini gitu ya. Pasti terseret saudara. Bagaimana hati istrinya ya gitu. Di tengah keadaan sekarang semua orang pada mulai menghujat gitu. Padahal dulu dipuja-puja gitu. Mulai melihat bagaimana keputusannya. 2 kali keputusannya saudara itu langsung dibantahkan oleh menterinya. Yang pertama pelarangan ekspor batu bara itu padahal harusnya 1 bulan. Bayangkan untuk perusahaan listrik negara saja itu harus apa namanya bisa dikatakan itu bangkrut gitu karena tidak mendapatkan pasokan itu. Lalu dia dengan geram dia tutup ekspornya. Wah kelabakan saudara. Dia nggak tahu. Sekali buat keputusan itu kita itu bukan hanya kita nggak boleh sok-sokan gitu. Ternyata sudah ada perjanjian. Ada namanya WTO, World Trade Organization, perjanjian perdagangan dunia. Sudah ada perjanjian untuk ini harus jadi ketika kita mengekspor bahan baku itu, jadi itu sudah ada perjanjian berapa tahun, tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk di stop. Makanya dalam tempo 11 hari saja sudah dibatalkan. Baru kemarin dia sudah membatalkan ekspor. Jadi kan tanggal 28. Hari ini. Harusnya hari ini kan sudah dibatalkan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. 3 hari yang lalu itu sudah dibatalkan. Dan itu saudara membatalkan itu, wah itu dengan berbagai macam cara. Si ini disuruh, ini kayaknya nggak cocok. Si Mr. Lot kan nggak bisa lagi kan, sudah dihujat di mana-mana kan. Lalu disuruhlah si menteri ini gitu. Tahukah saudara? Gimana kira-kira saudara memikirkan itu? Apalagi sudah menjelang masa tuanya sudah punya cucu gitu saudara. Mending lah baik kayak dulu aja lah. Dan tahukah saudara begitu usia orang nambah terus gitu. Harusnya saudara di masa tua seperti itu bisa menikmati hidup. Bisa menikmati sorga. Tetapi karena gambaran orang tentang sorga itu samar saudara. Semua orang agama itu masih memikirkan nanti sorganya. Masih banyak yang menghubungkan apa yang mereka lakukan. Oh, ketika mereka berbuat sesuatu untuk bangsa ini,
Mereka masih pikir itu ada nilainya untuk nanti di hidup yang kekal gitu. Sementara nggak ngerti apa itu hidup yang kekal. Saudara, saya bisa merenungkan gitu ya. Betapa hampanya orang-orang yang tidak punya hidupnya Tuhan. Saya nggak tahu saudara merenungkannya nggak, atau saudara anggap biasa saja. Saudara, ketika melihat itu, saudara melihat semua, coba meresapi ya. Kira-kira apa yang sedang dipikirkan orang-orang ketika saya di jalan gitu ya. Sama-sama misalnya lagi dalam kepadatan kayak gitu. Apa yang dipikirkan orang itu? Bukankah hanya yang dipikirkan orang itu adalah untuk hidup di dunia ini yang sementara ini? Contohnya begini. Mereka sudah capek kerja gitu. Oke. Terus sudah banyak mungkin harta mereka. Udah capek gitu ya ngurus ini, ngurus itu. Capek kan? Ngurus banyak bisnis kan? Bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Banyak lah misalnya uangnya. Tiba-tiba terjadi seperti sekarang gitu. Nggak jelas semuanya gitu. Lalu usia makin lama makin naik gitu. Di usianya yang mungkin mau mencapai 60, kadang-kadang sudah orang masih sibuk sekali sudah. Nggak tahu sudah untuk siapa, hartanya pun nggak tahu. Padahal kan hidup ini coba, mau kamar yang kita tinggali kan cuma satu kan. Kemarin ada kami kunjung ke tetangga dulu di sana ya. Wah itu, entah udah berapa kali pindah saudara. Pindah-pindah aja. Saya bilang gitu. Kemarin di sini, bukannya kemarin di sini. Bukan, di sana kemarin. Terus sudah beli rumah di sini, beli rumah di situ, nanti mau tinggal di sini. Lah, saya hitung-hitung udah berapa kali pindah. Ini punya rumah sendiri pun ngekos juga, apa sewa juga gitu kan. Saudara, sampai nanti saudara, entah untuk siapa dia kumpulkan harta itu, untuk siapa pun nggak tahu. Saudara, coba bayangin menghabiskan banyak waktu, tapi nggak tahu untuk siapa. Setelah habis waktu nanti, saudara, baru. Jadi nggak punya tujuan hidup. Setelah nanti, saudara, oleh karena keserakahan, dihujat orang di mana-mana. Coba gimana? Yang dia katakan, nanti apa kata anak cucu saya kalau nama saya itu buruk, saya harus membela nama saya. Padahal saudara tahu nggak? Pada kenyataannya dia sedang menutupi dosa-dosanya. Entah berapa banyak teriakan orang-orang yang menderita karena dia, karena keserakahannya. Semua itu berteriak. Dia pikir Tuhan gak dengar. Usia sudah 70-an, saudara. Habis. Dan tahukah saudara yang terjadi setelah kematian kan itu kan dihakimi katanya gitu. Cobalah. Bayangkan nanti di alam roh itu akan mencari, minta maaf, minta ampun, minta maaf kepada orang-orang yang hidup. Betapa menderitanya. Di rumahku tidak ada perbedaan antara yang berstatus tinggi dan rendah. Ini penting. Supaya kita itu boleh semua sama. Nggak boleh ada yang kurang dalam mencari Tuhan.
Dalam hal lapar dan haus akan Tuhan, nggak boleh ada yang kurang. Sama kita statusnya di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Setiap orang adalah anakku dan aku adalah Bapamu, Tuhanmu. Aku maha tinggi dan unik. Aku mengendalikan alam semesta dan segala sesuatu. Wow. Dia kendalikan semua hal-hal yang paling kecil pun. Banyak orang saudara yang tidak bisa memahami ini saudara. Dulu saya tidak memahami ini. Tapi begitu pengertian bahwa Allah memenuhi segala sesuatu. Ketika kita menyambut orang, kita seperti menyambut Tuhan. Ketika segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, ternyata Tuhan ada di sana semua. Tak ada peristiwa apapun yang terjadi begitu saja. Tuhan berdaulat di atas semua. Itu yang membuat kita ini merasakan bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Dan inilah yang membuat kita itu bisa berjaga-jaga. Dan semakin kita mengenal kedamaian yang sesungguhnya, maka kita semakin semakin terperangkap di dalamnya. Artinya, ketika kita tidak merasakan itu, saudara, itu rasanya kita itu seperti tersiksa sekali. Padahal, saudara, kita itu hanya sebentar saja mungkin larut di dunia ini. Sebentar saja. Rasanya saudara untuk kembali ke pagi sekarang rasanya lama sekali saudara. Karena pada momen seperti ini Tuhan ada di antara kita dengan nyata. Di sini berlimpah berkatnya, berlimpah hidupnya, berlimpah pencerahannya, berlimpah iman, berlimpah kemantapan hati, keteguhan. Jadi saudara, semakin kita mengecap Tuhan, maka justru tingkat kebutuhan kita akan Tuhan makin tinggi. Jadi seperti orang yang kecanduan. Kalau tidak ada di hadiratnya, itu seperti sakau. Saudara akan alami seperti itu gitu loh. Jadi kita akan tahu hal sekecil apapun yang membuat kita itu keluar dari Tuhan. Kita akan tahu. Sekecil apapun. Dan inilah jalannya Tuhan. Membuat kita benar-benar tidak mau terpisah dari Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan hasil usaha kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada perasaan, kalau tidak ada perasaan tidak nyaman ketika kita sudah jauh dari Tuhan, kan itu bahaya. Mau kita coba paksa-paksa pun kita pompa-pompa, sulit. Saudara, makanya pada saat di situ ketika Tuhan mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu di Taman Getsemane, dia merasakan seperti mau mati rasanya. Tahukah saudara? Itu adalah pada saat dia itu kayak terpisah sedikit dari Tuhan. Dari Allahnya. Dari Bapa. Sehingga, jadi kan pada saat itu kan dosa itu sudah mau ditanggungkan kepada dia. Jadi bukan dosa dia lagi. Tapi dosa dunia. Tapi harus ditanggungnya. Ditanggungnya artinya dirasakan dia dampak daripada dosa itu loh maksudnya. Itu arti ditanggungnya. Itu juga yang sering kita alami. Kita menanggung. Bukan karena dosa kita lagi. Tetapi namanya kita tanggung.
Makanya kita tidak akan bisa menanggung hal sekecil apapun kalau Tuhan tidak ada dalam kita. Apalagi kalau kita buat kesalahan dan kita tidak sadari kita tidak datang kepada Tuhan. Nah, tanggunglah akibatnya katanya. Tahu, tapi saudara itu juga baik bagi kita. Artinya apa? Membuat kita itu mau tidak mau datang kepada Tuhan. Dan ingat, setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia melupakan semua. Benar-benar kayak dia itu nggak pernah, kayak dia ketika kita datang kepada dia, kayak kita itu selalu baru bagi dia. Dia tidak mau menyusahi dirinya dengan pelanggaran kita. Ah, tuh. Coba kan saudara bisa bayangkan, kalau saudara bertemu dengan orang yang menjengkelkan saudara. Gimana perasaan saudara? Gak enak kan berjumpa dengan dia kan? Ada satu rasa di mana gak enak kan? Betul gak? Nah kira-kira seperti itulah kalau Tuhan itu mengingat pelanggaran kita. Kalau kita datang kepada dia, kita datang dengan tulus, karena kita ini anaknya, dia akan lupakan semua kejengkelan kita terhadap dia. Yang dia ingat adalah ketika kita itu masih kecil gitu. Kasih kita yang mula-mula. Saudara, ketika saya marah terhadap anak saya gitu, suara kencang, udah lama saya nggak suara kencang sama anak saya, karena emang sering jengkel gitu. Saya harus ngomong sama dia, tahu nggak kamu itu pas makan gitu, karena kejengkelanmu rasanya piring ini mau melayang loh gitu. Sampai saya suara kencang gitu. Saudara, ketika saya sendirian lagi gitu, saya renungkan lagi gitu, saya coba ingat gitu, coba ingat masa kecilnya anak saya. Saya hitung-hitung gitu ya, iya ya dulu ketika anak saya ini eh, ketika saya sakit itu kan umurnya itu kan masih 3 tahunan ya. Jadi praktis eh, saya tidak terlalu dekat lah jadinya gitu. Saya nggak bisa ingat di mana ya kapan saya bisa ini. Masa-masa seperti misalnya ketika sekarang saya coba gendong apa namanya Jelita sama Nael gitu ya. Saya coba ingat gitu wajah anak saya di usia segitu. Ada foto dia yang itu yang dia itu masih belum setahun ya. Ketika saya lihat itu, saya coba ingat-ingat gitu. Saudara, Tuhan setiap kali kita datang kepada Dia, saudara, yang Dia ingat itu adalah hal-hal yang baik dari kita gitu. Hal-hal ketika kita belum mengenal dosa. Gitu. Dia memperhatikan kita, dia menggendong kita gitu. Kan sesudah kita besar, makanya kita itu tidak mau lagi kan. Nggak mau lagi tidur dengan orang tua kan gitu kan. Ketika udah besar gitu ya. Apalagi kalau perempuan, sedangkan anak saya yang Brian aja kalau saya peluk aja udah kayak gini gitu. Apalagi yang perempuan, malu gitu. Saudara, ketika kita sekarang kita katakan kita sedang ada
di dalam kekekalan, tinggal di dalam Dia, tinggal dalam kerajaan sorga. Maka sekarang ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Dia semakin hari harus kita perhatikan. Gitu. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu, saudara, semuanya itu kita boleh melihat bagaimana Tuhan ada di sana. Jadi saudara, seperti yang saya ceritakan tadi seperti itu, saudara. Berarti kan ada kan tersembunyi dalam kemarahan itu. Tapi bagaimana caranya kita benar-benar bisa stabil, sestabil Tuhan. Itulah perjalanan kehidupan kita. Makanya saudara, semakin saudara bisa mengalami ini, semakin hari semakin bertambah. Maka saudara akan melihat kehancuran dunia ini benar-benar sudah ada di depan mata. Nah, jadi saudara, untuk menjelaskan satu kalimat yang kemarin itu kehancuran, kebinasaan, saudara, panjang lebar kan. Kita nggak akan mengerti kalau kita nggak mengalaminya. Kita tidak akan mengerti bagaimana dikatakan langit dan bumi ini akan hancur, akan lenyap. Kita nggak akan ngerti kalau kita tidak mengalaminya, kalau kita tidak dicerahinya. Makanya akan sia-sia, saudara, saya mencoba membuat saudara mengerti kalau saudara nggak terus belajar duduk di kaki Tuhan. Kalau saudara nggak mau bayar harga, ketika misalnya mendengarkan firman yang kemarin, mana lebih penting? Hidupmu atau tidurmu? Saudara, saat yang paling penting saudara mesti membedakan ya. Ketika Tuhan panggil, kita nggak datang. Tetapi ketika Tuhan tak panggil, kita datang. Halo. Kan Esther kan? Ratu Esther itu. Kan hanya ketika dipanggil baru dia boleh menghadap kan? Kalau nggak lagi dipanggil dia datang, oh bisa mati. Makanya dia itu harus, rasanya itu dia rela siap mati gitu. Ketika dia pergi tapi peraturannya memang begitu pada waktu itu, saudara. Sekalipun dia adalah ratu. Tapi pada waktu itu memang dia bukan ratu utama. Ratu utama pada waktu itu adalah Wasti. Tapi Wasti itu saking dia tahu dia sangat dicintai oleh raja, wow, dia itu nggak menghormati raja. Sehingga dia harus disingkirkan, saudara. Saudara lihat itu keadaan itu kan hanya ada dua. Dipanggil nggak mau datang dia pesta. Yang satu lagi, saudara, demi bangsanya dia harus rela. Puji Tuhan, tongkat kemurahan diarahkan kepada dia. Berarti dia boleh masuk. Kalau enggak, mati. Sehingga saudara, wah, apa Ratu Esther kok tumben datang gitu. Setengah dari kerajaan ini pun akan diberikan kepadamu, katanya. Tapi dia tidak langsung to the point. Lihat, saudara. Itu hanya satu contoh bagi kita. Saudara, kalau kita tidak memiliki roh yang berjaga-jaga gitu setiap hari, maka Tuhan akan sangat marah ketika Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan dia, tapi kita nggak mau.
dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Akan datang waktunya ketika kita datang sendiri, pintu rasanya tidak dibuka bagi kita. Itu saudara pendisiplinan saudara. Bagi orang-orang yang tinggal dalam kerajaan. Jadi nggak ada kita merasa sok lebih hebat gitu. Sok sudah kenal Tuhan. Nggak ada. Oh Tuhan bergantung kepada saya. Kalau Tuhan bilang kamu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Nggak boleh. Walaupun mengemis jungkir balik. Musa nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Tapi Tuhan nggak ada tapi-tapian. Berkali-kali dia pasang muka itu loh, muka apa namanya, bertobat gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Saudara mesti ngerti itu. Jadi makanya saudara sekali kita dilatih, kita akan mengerti perkataan ini. Jangan karena merasa, oh kapan aja Tuhan mengasihi saya. Itu orang yang nggak mengerti. Jadi saudara latihannya makin meningkat. Kalau sudah berkali-kali diingatkan masalah kesombongan hati kita gitu, kekerasan hati kita sudah berkali-kali nggak mudeng-mudeng, dibiarin. Coba kamu rasain. Coba kamu rasain sedikit ketika aku tidak ada di dalam kamu. Coba kamu rasain sedikit. Ketika aku meninggalkan kamu, coba. Lalu kita dikasih gambaran. Nih, kamu mau seperti ini? Ditunjukkan kepada kita. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nih, kamu lihat nih, contohnya ini. Kamu mau seperti itu? Kamu pikir kamu nggak bisa seperti itu, sekalipun kamu sudah tinggal dalam aku. Ya, bisa semua. Makanya dikatakan kita semua sama. Nggak ada misalnya ketika kita nanti sosok, sudah besar, lalu kita merasa kita punya tahta sendiri. Sama bagianmu seperti Lucifer katanya. Kamu pikir Lucifer itu melayani berapa tahun? Umurmu berapa tahun sih? Sudah berapa lama kamu melayani aku? Lucifer miliaran tahun. Baru di ending hidupnya. Di ending pelayanannya. Sedikit ditemukan kecurangan dalam hatinya. Tapi aku nggak biarin. Aku biarkan saja. Tetapi dia itu melunjak, makin lama makin melunjak. Dia tidak bereskan hal yang sedikit itu. Dia terus beranak pinak. Bahkan dia mempengaruhi sepertiga penduduk sorga, dia bilang. Hanya dengan hal yang kecil, saudara. Tahukah saudara, dibandingkan hidup kita dengan dia, nggak ada bandingnya kan? Tapi kan rasanya kan sepertinya dia baru saja kan? Dia baru saja diciptakan lalu dia berontak kan? Itu waktu kekekalan tidak terduga, saudara. Itu sebabnya begitu kita masuk ke dalam waktu kekekalan, itu waktu bisa cepat sekali terjadi, saudara. Jadi saudara, pada awal-awal kita memasuki, makanya intens sekali saudara, dia bilang, tinggallah dalam aku. 24 jam loh kita jalani hidup kita.
Dan kita harus bekerja lagi. Apakah mudah untuk terus tinggal di hadirat Tuhan? Apakah tidak bosan? Kapan kita tahu kalau Tuhan panggil kita? Benar nggak Tuhan lagi panggil kita? Atau Tuhan lagi suruh kita ke tempat A? Benarkah itu Tuhan yang suruh? Lalu kalau kita tidak belajar mentaati walaupun rasanya kita tidak tahu itu disuruh Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak belajar mentaatinya, kapan kita tahu kita taat? Kapan kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Berarti kan ada pelajaran yang banyak kan? Pelajaran yang panjang kan? Kira-kira masih mau mengikuti Tuhan yang seperti itu? Kita lanjut ya. Engkau harus melayaniku dengan kerendahan hati dan tanpa dikenal orang. Wow. Tanpa dikenal orang di rumahku. Betul. Berarti begini saudara. Kalau kita masih ingin berjumpa dengan orang-orang kudus di masa yang lampau, berarti kita masih sedang hidup di pikiran yang lama. Sedangkan mereka saja tidak mau dikenal. Ini prinsipnya begitu memang. Supaya apa? Kekaguman kita kepada manusia tidak menutup mata kita daripada mengagumi Tuhan itu sendiri. Makanya yang mesti dikenal itu bukan Paulus, bukan Petrus, tapi Tuhan itu sendiri. Bukan Pak Andreas. Bukan siapapun yang kita pernah kenal dari manusia di muka bumi ini. Tapi roh Tuhan itu sendiri. Setiap kali kita memandang siapapun di sini, yang kita kenal adalah Tuhan, bukan orang itu. Oh, ini ujian bagi kita semua. Ini ujian bagi setiap orang yang melakukan, yang melayani Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan. Jangan, oh ini, frasa ini harus menjadi sloganmu. Kan banyak orang ke perusahaan itu punya slogan-slogan ya. Ini harus menjadi sloganmu. Slogannya apa itu? Melayaniku dengan kerendahan hati dan tanpa dikenal orang. Waduh. Jangan menjadi daun di pohon, tetapi jadilah akar pohon dan berakarlah dalam kehidupan. Masuklah ke dalam pengalaman hidup yang sejati. Hiduplah sesuai dengan firman-Ku. Carilah aku lebih lagi dalam setiap persoalan, dan mendekatlah kepadaku serta bersekutulah denganku dalam setiap persoalan. Carilah aku, kata Tuhan. Nggak sama. Walaupun saya salah marah kemarin itu, saudara, itu saya tetap saya tetap berdoa dalam hati saya. Saya pergi ke toilet, saya perhatikan tingkat emosi saya gitu. Saya perhatikan ini kondisinya gimana ya Tuhan. Saya coba perhatikan penyesalan atau gimana. Tetapi saudara, dengan diam-diam saya belajar. Jadi nggak ada kita yang boleh menganggap diri kita itu, oh sudah lepas dari situ. Enggak, anugerah. Karena hidup Tuhan yang kuatlah yang membuat kita lepas dari segala dosa kita, dari segala watak-watak kita yang jahat. Iya.
Orang yang merasa dirinya baik, dirinya benar, dia sudah berhenti hidup di dalam Tuhan. Itu cirinya. Jangan memperhatikan hal-hal eksternal apapun, dan jangan dikendalikan oleh orang, peristiwa, atau benda apapun, tetapi bersekutulah hanya dengan orang-orang rohani tentang siapa aku. Pahamilah maksudku, biarkan kehidupanku mengalir di antaramu, dan hidup dalam firmanku, dan patuhi tuntutanku. Kerahkan seluruh kekuatanmu untuk hal-hal yang aku perintahkan kepadamu. Lakukan semua yang engkau bisa untuk memuaskan hatiku. Aku adalah kekuatanmu, dan aku adalah sukacitamu. Aku adalah segalanya bagimu. Kejar saja aku. Aku tahu keinginan sejati hatimu, dan bahwa engkau sungguh-sungguh mengorbankan dirimu bagi aku. Tetapi engkau harus tahu cara menunjukkan kesetiaanmu kepadaku di rumahku, dan cara mengikutiku sampai akhir. Ingat itu, saudara. Dia tahu. Dia tahu hati kita itu memang terarah kepada dia. Tahu. Tetapi ada hal yang tidak engkau ketahui, bagaimana engkau memuaskan aku, kata Tuhan. Makanya engkau harus bergantung sepenuhnya kepadaku. Ketika mendengarkan rasanya kita akan bilang, aku sudah dengarkan itu kemarin, aku sudah tahu. Pada kenyataannya kamu nggak tahu, kata Tuhan. Pada suatu kejadian, coba nih dalam keadaan seperti ini, coba apa? Coba keputusanmu apa? Katanya. Apa kamu bisa? Apa kamu ngerti? Baru kita sadar, iya Tuhan, aku nggak ngerti. Rasanya kita itu malu gitu. Lalu Tuhan datang kembali dengan wajah yang tersenyum. Sepertinya yang tadi itu udah lupa. Tuhan tuh udah lupa yang tadi itu gitu loh. Kita bisa datang lagi dengan bebas. Kita simpan dalam hati kita. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ketika lagi datang peristiwa itu, jangan anggap itu sama kayak kemarin gitu loh. Beda. Walaupun peristiwanya sama. Gereja adalah hatiku. Dan aku sangat cemas mengenai pembangunan gerejaku. Coba nih. Ada kata di situ. Cemas. Kalau nggak ada kata ini, saudara, kita akan menganggap Tuhan itu kayak, apa namanya, kayak sudah segalanya. Kayak sudah, maksudnya itu, dia bisa buat semuanya. Seperti nggak ada batasan gitu loh. Memang dia itu Allah Maha Kuasa. Tapi ada hal-hal yang sengaja dia batasi dirinya. Demi apa? Demi dia mendapatkan kebebasan dari semua ciptaan. Karena dengan kebebasan itulah dia boleh menikmati. Itu sebabnya rasanya, saudara, dunia ini lama sekali dihukum. Kita melihat ketidakadilan di mana-mana. Kita melihat keserakahan tanpa dihukum. Kita melihat orang-orang jahat, rasanya mereka itu udah benar-benar jahat, tapi nggak dihukum. Kita melihat orang-orang bengis gitu loh. Rasanya kok nggak langsung dihukum ya? Kita melihat anak-anak kita sudah berkali-kali kita nasihat, kok nggak bertobat-bertobat ya? Kadang kita geram gitu. Tuhan saja membatasi dirinya. Masa kita tidak? Masa kita sok tahu semua? Engkau harus mengorbankan dirimu bagi aku dengan mempersembahkan dirimu sepenuhnya.
dan menunjukkan pertimbangan terhadap maksudku sehingga hatiku dapat dipuaskan. Saudara, melayani Tuhan adalah memuaskan hati Tuhan. Melayani Tuhan adalah memberikan makanan yang terbaik bagi Dia. Dia harus menuai apa yang Dia sudah tabur kepada kita. Kalau Dia sudah melayani kita makan setiap hari dengan makanan yang terbaik, bukankah kita harus terlebih lagi melayani Raja di atas segala raja? Bagaimana saudara menghormati tamu yang terhormat menurut saudara? Bagaimana? Dengan memberikan makanan yang terbaik. Dengan mengeluarkan apa? Perabotan-perabotan yang terbaik kan? Kalau tamu yang kita anggap adalah tamu terhormat. Siapakah tamu terhormat kita? Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa? Yang datang dalam berbagai bentuk. Mungkin sebagai orang yang sederhana. Mungkin melalui anak-anak kita. Melayani Tuhan adalah mengetahui apa yang menjadi makanan kesukaannya. Apa yang menjadi minuman kesukaannya. Hidup kita adalah makanannya Tuhan. Perbuatan baik kita adalah makanannya Tuhan. Tapi mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah orang yang belajar memuaskan hati Tuhan. Karena Dia sudah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Memang Dia tidak mengharapkan balasan dari kita. Tetapi saudara, setiap firman yang kita dengar, di dalamnya ada unsur untuk memberikan kembali kasih itu. Firman yang kita terima tidak boleh kita padamkan bekerja dalam kita. Firman itu membuat kita semangat untuk tumbuh, semangat untuk hidup. Kalau kita tidak semangat lagi duduk di kaki Tuhan, kita tidak semangat mencari Tuhan setiap hari, kita tidak semangat dalam persekutuan ini, apakah kita sedang memuaskan Tuhan? Oh, setiap hari, biar kiranya kita semakin mempersembahkan hidup kita lewat apapun yang kita kerjakan sepanjang hari. Entah kita bertemu dengan setiap orang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bawalah Tuhan kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun pekerjaanmu hari ini, ketika engkau sedang beristirahat sekalipun, lakukanlah itu untuk Tuhan. Bawa Dia kemanapun engkau pergi. Aktivitas apa yang kau lakukan. Sekalipun engkau misalnya lihat YouTube sekalipun gitu. Kenapa engkau tidak bawa Tuhan? Anak-anak yang main game gitu. Coba bawa Tuhan di sana. Kira-kira gimana? Coba ya Bes, kalau kira-kira bawa Tuhan main game ikut dengan kamu gitu. Nonton seharian. Kira-kira gimana? Coba bawa. Yang bekerja, yang sekolah, coba bawa Tuhan. Oh, dia nggak gaul gitu. Kalau aku bawa Tuhan nanti aku akan dianggap orang gimana lah teman-temanku yang sekolah gitu kan. Masa bawa orang tuanya gitu main-main gitu. Baik, puji Tuhan. Nanti malam kita doa bersama di sini yang di Batam ya.
Udah bersama jam 7:30 ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Oh, terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Engkau mengajari kami, Engkau memuaskan kami. Oh, Engkau membagikan semangat kami untuk semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang kami lakukan hari ini, kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Shalom.